Sudah berasa reaksi? Tenggorokan Apa? panas tenggorokan gua. Panas. Bagaimana Pak? Sahabat Shalom, malam ini kita ke edisi Demitainment, yaitu salah satu kegiatan komunitas El Sadik. Dan kali ini saya berkunjung ke Purwodadi, ke tim El Sadik di GPF Sinar Kebenaran. Dan pada waktu saya berkunjung ada jemaat baru, jadi kami melayani jemaat baru ini dengan melakukan pengujian roh, pengujian iman. Salah satunya ya membersihkan jika dia membawa roh-roh lain masuk ke gereja, sadar ataupun tidak sadar. Kemudian ada beberapa kasus mereka pernah punya pengalaman dengan paranormal. Ini harus dibersihkan dulu, harus disucikan dulu supaya tidak mengganggu ibadah, tidak mengganggu iman gitu ya. Jadi kali ini kita akan melihat beberapa reaksi-reaksi manifestasi dari pengakuan-pengakuan yang mereka lakukan. Jadi ini satu keluarga yang kami layani. Ini juga menjadi sampel atau contoh bagaimana seharusnya ketika ada warga baru atau jemaat baru diuji, dibersihkan supaya mereka juga lebih berkelimpahan. Artinya kalau orang yang rohnya ada gangguan, ya mau tidak mau pasti imannya juga ada gangguan gitu ya. Makanya perlu dibersihkan, perlu dibantu. Ya tentunya mereka juga tidak akan paham gitu bahwa mereka punya masalah itu gitu ya. Tetapi di sini terbukti bahwa ketika ada pengakuan iman, ketika ada pengakuan yang lain di hadapan Tuhan, ya mereka merasakan hal-hal yang dianggap sebagai wujud adanya manifestasi dari roh yang ada di dalam. Ya, demikian. Jika Anda membutuhkan pelayanan, bisa hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Jika Anda ingin dilatih untuk melayani kasus-kasus okultisme ataupun kuasa gelap, bisa juga menghubungi nomor tersebut. Kami akan tindak lanjuti untuk melakukan pelatihan. Jangan lupa komen, jangan lupa jempolnya. Subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberkati banyak orang. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin. Ya, sini saya akan tampilkan beberapa foto, hanya 3 sih, tapi setidaknya kita bisa jadi tahu ya dokumentasi. Ini kami, saya dan 3 jemaat, kemudian tim dari GPF Sinar Kebenaran. Nah, di sini dia sedang memandu doa untuk beberapa pengakuan. Nanti saya juga sertakan videonya. Oke, mari kita masuk ke videonya. Saya juga diberi bunga mawar dan lain-lain 7 rupa dan air untuk dibawa pulang dipakai mandi di rumah pada pukul 12 malam. Jadi di sini dicari dulu detailnya apa yang dilakukan. Biasanya kami melakukan pencatatan supaya nanti ketahuan ada kayak semacam alurnya lah. Jadi prinsipnya 1 Yohanes 1:9, jika kita mau dosa kita maka Dia setia dan adil sehingga kita diampuni dan seterusnya dan dibebaskan dari segala dakwaan hukumnya. Nah,
seperti di dalam sistem hukum manusia, maka sistem hukum roh, sistem hukum Tuhan itu sangat detail. Jadi kalau orang ngaku dosa harus detail. Kalau misalnya mencuri, ya mencuri apa, kapan mencurinya, mencuri dari siapa, barangnya apa saja, terus bagaimana cara mencurinya. Nah, jadi sebisa mungkin, sedetail mungkin. Jadi makanya biasanya ada semacam katekisasi atau konseling dulu, ditanya dulu, cari info sedetail mungkin. Seringkali sesudah pengakuan ternyata kadang kurang detail, maka kadang perlu diulangi dengan informasi yang baru, gitu ya. Nah, informasi yang baru ya bisa dari tanya lagi, diperjelas, jadi ada beberapa bagian yang diperjelas. Yang kedua, berdasarkan data-data umum. Jadi kami melakukan riset tentang apa yang dia lakukan itu. Kalau kami punya data gitu ya, misalnya orang lain pernah melakukan atau bukan pasien sebelumnya, tapi kami dapat info dari tempat lain tentang kegiatan yang mirip, maka seringkali bisa membantu. Cara yang ketiga selain riset, selain tanya-tanya adalah kami berdoa, dan seringkali Tuhan memberikan pengilhaman. Jadi tiba-tiba kami tahu detailnya apa yang dia lakukan, walaupun dia nggak ngomong gitu ya. Kami menganggap bahwa ini ilham dari Tuhan karena berguna untuk pengakuan dosa. Nah, bedanya ilham dari setan ya tidak bisa berguna untuk pengakuan dosa. Nah, itu bedanya. Jadi sama-sama secara pengalaman bisa tahu gitu ya, bisa tahu dosa orang, tapi yang dari setan tidak mungkin dipakai untuk pengakuan dosa. Tidak bisa dipakai maksudnya. Dia akan memberi info yang salah. Mesti akan membelokkan. Hamartia. Bahasa kerennya teolog Tuhan, hamartia. Melenceng gitu. Jadi info tapi salah. Gitu. Atau info tapi tidak detail, biasanya gitu. Supaya menampakkan diri mereka memberi info tapi sebenarnya tidak bisa digunakan untuk dipakai untuk kita pengakuan dan diampuni. Karena setan tidak mungkin mendukung kita pengakuan dosa. Jadi kalau ilham itu mendukung pengakuan dosa dan ketika diakui itu ternyata tokcer gitu ya, bermanfaat, nah itu berarti dari Tuhan bukan dari setan. Itu salah satu cara mengenali roh ya. Jadi pengilhaman itu dari roh Tuhan atau roh setan, atau membedakan roh lah bahasa lainnya. Oke, kita lanjutkan videonya. Saya istri saya, ibu saya juga dikasih ikat pinggang warna hijau yang ada tulisan dan harus dipakai setiap berjualan. Saya, istri saya, ibu saya juga dikasih buluh perindu untuk menarik pelanggan sebagai pemikat dan pengasihan sehingga mulutnya berkuasa untuk menarik dan diikuti kemauannya oleh setiap orang. Istri saya, ibu saya juga diberi kain putih yang dilipat, dikasih minyak wangi, disuruh digantungkan di Ya, demikian cara pengakuannya. Jadi disusun dulu pengakuannya, ditulis, terus dibacakan satu persatu. Nah, kali ini saya akan tampilkan reaksi gitu ya dari pengakuan-pengakuan yang sudah mereka lakukan.
Sudah berasa reaksi? Perut tenggorokan. Apa? Panas. Panas tenggorokanku. Panas. Bagaimana Pak? Botol ya, botol. Pak, Yang panas apanya Bu? Tenggorokan. Tenggorokan. Panas. Terus apa lagi? Perut sakit. Perut sakit. Minum air banyak. Iya, air putih banyak banget tadi. Terus apa lagi Bu? Itu saja. Pak, Yang berat-berat tidak ada lagi. Enggak ada. Kalau baik kok Tidak ada Pak, tidak ada reaksi. tidak ada reaksi Pak. Tidak apa. Kalau Ada saya reaksi. gimana? Iya, nanti tanya siapa, ada apa itu. Nah reaksi saya itu sebetulnya tidak ada pada waktu membaca, cuman perasaan saya lega gitu loh. Ternyata saya pun baru tahu gitu loh Pak, ternyata ini yang dilakukan gitu loh. Kalau saya kan cuma nedel gitu, ini parah ini gitu loh. Kok sampai anak-anak barang dikai ngombe ngono-ngono iki lapo ngono lho. Sing ngerah ya sapa ya Pak ya? Sesat Tidak kok. tahu kan dulu Pak. Iya maksudnya kan wong sesat itu masih kebangetan deh ngono lho Pak maksudnya Pak. kan tiada batas. Tapi kan nggak ngerti, mau jadi nggak ngerti. Kan Kalau kanca-kanca siapa ada reaksi enggak waktu pengakuan itu tadi? Iya, lega. Kalau rasanya lega ya. Gitu. Senang rasanya ya. Ya, itu contoh dari manifestasi kalau ada orang yang tadi istilahnya meminta bantuan kepada paranormal. Jadi tadi ada beberapa cara atau ritual yang disuruh ya, diminta, yaitu memakan sesuatu, minum air putih gitu ya, diberi benda-benda. Nah, di benda-benda itu kalau dalam iman Sine, dalam hukum Sine disebut benda kekejian. Jadi hukum kedua. Jadi kalau ada benda yang dianggap berkuasa, benda yang diilahkan, dianggap Tuhan, maka itu melanggar hukum kedua. Nah, hukum ini memang sangat-sangat spesifik gitu ya. Jadi bendanya bisa apapun, bisa tulisan, kalau orang bilang kayak rajah gitu ya, tulisan rajah, atau benda, bisa perhiasan, bisa benda dengan pahatan atau cetakan simbol tertentu, simbol sosok. Sosok ini ya sosok yang dipercaya gitu ya, siapapun itu. Jadi dalam pemuritan fokus kepada hukum kedua ini memang sangat ditekankan di dalam pemuritan Al-Sadi. Sebenarnya 10 hukum secara umum ya, tapi di awal-awal akan diuji atau dicek apakah ada pelanggaran hukum pertama. Kalau hukum pertama berarti ada kesalahan dia menyembah Tuhan lain. Wujudnya apapun bisa macam-macam gitu ya. Bahkan jika dia sebenarnya sudah beriman, artinya secara kelembagaan dia beragama Kristen, tetapi dia punya tendensi beribadah kepada yang lain, itu bisa juga. Jadi beda iman apalagi gitu. Nah, itu harus diuji. Terus hukum kedua berkaitan dengan penyembahan yang hukum pertama, yang kesalahan itu biasanya ada benda. Biasanya ada benda. Benda itu ya bisa yang dipakai, yang dimakan, yang diminum, yang dibuang. Tidak ada benda-benda yang sistemnya harus dibuang gitu ya. Nah itu sama juga, tidak ada. Intinya kepercayaan bahwa benda itu mempengaruhi atau punya kuasa. Jadi semacam jimat gitu. Nah, hal-hal seperti itu jadi perlu ditinjau ketika dimuridkan. Bahkan kadang sangat-sangat ekstrim itu ya Alkitab itu jadi benda benda yang berkuasa. Jadi ada orang yang menggunakan potongan Alkitab sebagai jimat, potongan ayat itu ya, jadi ayatnya dipotong gitu.
atau dicetak, dijadikan raja. Nah, itu juga salah. Kadang nama Tuhan dicetak sebagai jimat, itu juga salah. Jadi dia meniru gambaran-gambaran ketuhanan dibendakan. Makanya sejak dulu di kalangan Yahudi menuliskan nama Tuhan itu sangat-sangat hati-hati. Karena ya salah satunya menghindari dijadikan jimat. Dan memang ada kalangan Yahudi yang bisa dibilang mistik gitu ya, mistik yang salah gitu. Dalam artian ya yang jelas melanggar hukum kedua itu, membuat gambaran-gambaran benda yang diilahkan, yang dipercayai sebagai ilah atau Tuhan, yang dipercayai melindungi, berkuasa gitu ya, harus dibawa kemana-mana sebagai keberuntungan. Kita lihat orang-orang Filistin kalau ketika kedatangan ya sebenarnya bukan kedatangan, ketika merampas tabut perjanjian, mereka bawa ke kuil Dagon. Itu tunduklah itu patung Dagon, pecah juga. Terus mereka terkena wabah gitu. Nah itu, jadi agama Sinai tidak cocok dengan agama-agama yang menggunakan benda berkuasa, yang dimodelkan sebagai jimat. Karena di bait suci sendiri benda berkuasa itu ya tinggal di situ, tidak boleh dibawa kemana-mana. Dan tidak ada benda lain itu yang pernah diperjanjikan oleh Tuhan bisa berkuasa. Nah itu pemahaman yang harus kita ajarkan kepada jemaat. Jangan mencari kuasa lain. Jangan mencari hal-hal yang melanggar 10 hukum secara spesifik, khususnya 1, 2, 3, hukum 1, hukum 2, hukum 3. Sosok Tuhannya harus jelas, hukum 1. Namanya jelas, dia ada nama siapa yang dia panggil gitu ya. Memanggil yang echad, yang tunggal atau tidak. Terus yang kedua, dia ada benda enggak yang dianggap berkuasa. Yang ketiga, nama berkuasa yang dia percayai siapa. Nah, yang termasuk orang Kristen kepada jemaat bisa ditanya, apa arti nama Tuhanmu? Kalau mulutmu sering nyebut Tuhan Yesus misalnya, coba aja tanya, apa arti nama Yesus? Nah, itu kalau tidak tahu perlu diberitahu. Makanya gunanya pendalaman Alkitab atau belajar Alkitab dari bagian dari proses pemuritan, yaitu supaya tahu secara pengetahuan ada. Nah, seringkali hal seperti ini tidak dijelaskan. Pendeta pun kadang bingung menjelaskan arti nama Yesus. Nah, oke, itu PR kita bersama. Mari membangun jemaat yang walaupun awam, tidak belajar teologi gitu ya, tetapi hal-hal dasar tentang 10 hukum wajib tahu. Toh sampai sekarang kita masih berpegang pada aturan-aturan 10 hukum kan. Misalnya dilarang mencuri, dilarang berzinah, hormati orang tua, dilarang bersaksi dusta, membunuh. Itu orang Kristen masih mengaku. Jadi mari lengkapkan pemahaman kita, pengajaran kita ke 10-nya secara lengkap. Karena yang seringkali dibahas cuman yang 5-10 gitu ya, atau 4-10. Sedangkan yang 1, 2, 3 sangat jarang. Ini makanya di LSAD kini ditekankan yang pertama, karena seringkali di rata-rata gereja tidak pernah mengajarkan hukum 1, 2, 3. Baik, itu edisi Demitainment kita, dokumentasi berkaitan dengan demit. Semoga bisa memberkati. Jika ada butuh bantuan melepaskan dari segala jenis gangguan spiritual, silakan kontak kami. Dan jika ada yang berminat dengan pelatihan-pelatihan metode pelepasan yang kami lakukan, bisa juga kami
Bisa juga hubungi kami, nanti kami tindak lanjuti, baik secara online maupun offline. Demikian yang bisa saya tunjukkan pada kali ini. Semoga semakin banyak orang, semakin banyak jemaat yang bersih rohnya, tahu bahwa dia punya salah itu, dan semakin bertumbuh imannya secara pengetahuan dengan belajar Alkitab, dengan pengalaman bahwa Tuhan akan menyucikan kita dari segala yang lain. Makanya ini konsep ada powernya di situ. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin.